Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد إخواني في الله عز الله وإياكم, melanjutkan dari pembahasan terkait dengan adab kepada Allah dan Rasulnya yang kita sudah sampai pada poin yang keempat, mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada yang lainnya. Maka orang yang mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada yang lainnya, itu akan terlihat dari sikap dia sehari-hari. Di sini disebutkan buah dari cinta kepada Allah dan Rasulnya. Buahnya itu apa? Atau bisa kita katakan buktinya, indikasinya orang yang mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari yang lainnya. Syekh menyebutkan beberapa buah dari cinta kepada Allah dan Rasulnya. Di antaranya, seorang mukmin hanya akan mencintai orang-orang saleh karena mereka adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin orang yang mengaku cinta kepada Allah dan Rasulnya benci dengan orang-orang yang melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, itu tidak mungkin. Maka otomatis orang yang betul-betul cinta kepada Allah dan Rasulnya, dia pasti akan mencintai orang-orang saleh. Siapa orang-orang saleh itu? Orang-orang yang menjalankan perintah Allah dan perintah Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak mungkin orang yang cinta Allah itu membenci para sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di dalam hadis disebutkan mencintai orang-orang Ansar itu bagian dari iman. Membencinya bagian dari kemunafikan. Mencintai orang-orang Ansar, yakni mereka-mereka yang menjadi penolong para sahabat yang berhijrah dari Makkah menuju Madinah. Mencintai mereka bagian dari keimanan. Membenci mereka itu tanda kemunafikan, atau itu kemunafikan. Jadi tidak mungkin ada orang yang mengaku cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, membenci para sahabat Rasulullah. Itu tidak mungkin. Seperti tidak mungkin menyatunya air dengan minyak. Maka orang yang membenci para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia adalah orang yang membenci Allah dan Rasulnya. Demikian pula orang-orang saleh dari generasi salafus saleh, dari generasi tabi'in, dari generasi tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Mereka adalah orang-orang saleh yang pasti akan dicintai oleh orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua, seorang mukmin akan mencintai amal-amal saleh berupa amal kebaikan, kebajikan dan ketaatan.
Kenapa dia mencintai amal saleh? Karena semua itu dicintai oleh Allah dan dapat menolongnya untuk meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada orang saleh, cinta kepada amal-amal saleh. Yang ketiga, seorang mukmin akan membenci segala apa yang dibenci oleh Allah. Ini konsekuensi. Ya, kalau dia cinta kepada Allah, ya dia akan membenci apa yang dibenci oleh Allah. Ketika seorang mencintai Rasulullah, dia akan membenci apa yang dibenci oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang mukmin dia tidak akan mencintai orang-orang kafir, orang-orang munafik, para pelaku kemaksiatan dan amal-amal keburukan. Seandainya ada rasa cinta di dalam diri kita kepada orang-orang kafir, orang-orang munafik, atau amal-amal keburukan, itu tanda ada problem dalam keimanan kita, tanda ada problem dalam kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Dan ini suatu hal yang berjalan secara otomatis. Orang kalau cintanya kepada Allah dan Rasulnya melebihi segala-galanya, itu otomatis nanti akan mencintai apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan otomatis akan membenci apa yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Maka tidak pantas orang yang mengaku cinta kepada Allah dan Rasulnya idolanya orang-orang kafir, idolanya orang-orang munafik. Yang menjadi suri tauladannya, yang menjadi tumpahan cintanya orang-orang kafir dan munafik, lalu dia mengaku cinta kepada Allah dan Rasulnya, ini satu kebohongan dan satu kedustaan. Sehingga Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, saya kalau ketemu orang kafir itu, saya menutup mata saya, karena tidak bisa melihat mereka, kekafiran mereka, kesyirikan mereka. Walaupun tentunya itu, kata Imam Ahmad, bukan sesuatu hal yang harus diikuti. Artinya melihat orang kafir kemudian kita menutup mata, tidak. Tapi beliau ungkapkan itu, dan itu menunjukkan perasaan iman. Semakin kuat iman seseorang kepada Allah dan Rasulnya, itu semakin tidak senang melihat orang-orang yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Saya ambil contoh saja untuk mendekatkan pemahaman kita. Ya, ini biasa terkait dengan orang tua umpamanya. Kalau ada orang-orang yang dibenci oleh orang tua kita, biasanya anak itu ngikut benci. Karena cintanya kepada orang tua, biasanya. Ya. Kalau ada orang yang dibenci oleh orang tuanya, atau yang melawan orang tuanya, dia melihat saja tidak senang dia. Otomatis Pak, itu perasaan kita. Demikian pula dengan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Kemudian di antara buah dari cinta kepada Allah dan Rasulnya adalah bersegera melaksanakan segala kewajiban, karena itu merupakan perintah dari Allah yang dia cintai. Dia bersegera, bukan hanya melaksanakan saja, tapi bersegera. Tidak bermalas-malasan dalam mengerjakannya. Dan orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dia tidak mencukupkan diri dengan kewajiban-kewajiban. Dia tambah dengan memperbanyak amalan-amalan sunnah. Karena semua itu akan menolongnya untuk meraih cintanya Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana tersebut dalam hadits qudsi, Allah azza wa jalla berfirman, "Man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb." Siapa yang memerangi waliku, maka aku mengumumkan perang terhadapnya. Ini keutamaan menjadi wali Allah.
Allah Azza wa Jalla mengatakan, siapa yang memerangi waliku, aku akan mengumumkan perang kepadanya. Besarnya keutamaan waliullah. Backingan kita siapa? Allah. Ketika kita menjadi orang yang dekat dengan Allah. Dan itu satu perasaan yang harus muncul ketika kita beriman kepada Allah. Jangan pernah merasa rendah, takut, karena wali kita adalah Allah, penolong kita adalah Allah. Itu yang membuat orang-orang beriman itu merasa izzah di hadapan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah menjadi penolongnya dan dia yakin Allah penolongnya, apa yang perlu ditakutkan? Sumber kekuatan ada pada Allah Azza wa Jalla, kemuliaan ada pada Allah. Dan Allah akan menolong, memuliakan wali-walinya. Siapa wali Allah? Ya nanti disebut di dalam hadis ini. Kalau di dalam Al-Quran jelas, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali Allah itu cirinya yang beriman dan bertakwa. Itu yang menjadi ciri. Itu yang menjadi karakter iman dan takwa. Itu yang terlihat dari mereka, iman dan takwa. Maka tidak mungkin waliullah itu tidak beriman, tidak mungkin. Tidak mungkin waliullah itu setiap hari telanjang, tidak mungkin. Dan waliullah itu orang-orang yang waras. Ya. Orang-orang yang Allah uji dengan ketidakwarasan itu bukan waliullah, perlu mendapatkan pengobatan, ya. Bukan malah diangkat menjadi wali, ya. Kalau dia wali bagi anak-anaknya pun tidak, sekolah nggak akan terima itu, ya. Perlu diobati. Waliullah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Nanti penjabarannya di dalam hadis ini. Man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harb. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alayhi. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Tidaklah seorang hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku sukai daripada perkara-perkara yang telah aku wajibkan atasnya. Satu, waliullah, orang yang dekat dengan Allah, dan ini merupakan cara kita menjadi waliullah, adalah melaksanakan kewajiban-kewajiban. Karena itu amalan yang paling dicintai oleh Allah. Dalam skala prioritas, amalan yang paling dicintai oleh Allah yang paling wajib, yang wajib. Maka ketika kita ingin meraih cintanya Allah, tuntaskan dulu kewajiban-kewajiban kita. Maka di dalam ibadah-ibadah yang terwajib, yang paling wajib adalah salat. Kata Allah Azza wa Jalla, tidak ada amalan yang lebih aku sukai daripada amal-amal yang telah aku wajibkan kepada hamba-hambaku. Kemudian hambaku terus-menerus mendekatkan diri kepadaku dengan amalan nawafil hingga aku mencintainya. Maka ketika seorang hamba meningkatkan kualitas iman dan takwanya dengan melaksanakan nawafil, ibadah-ibadah sunnah, jika dia komitmen dengan ibadah-ibadah sunnah, Allah akan mencintainya. Dan jika aku mencintainya, niscaya aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya ia mendengar, penglihatannya yang dengannya ia melihat, tangannya yang dengannya ia bertindak,
dan kakinya yang dengannya ia melangkah. Ini bukan berarti Allah menyatu dengan makhluknya. Hulul ittihad tidak. Itu keyakinan kufur, sepakat para ulama. Tapi ini menunjukkan bagaimana Allah akan menjaga hamba tersebut, menjaga penglihatannya, menjaga pendengarannya, menjaga tangannya, menjaga kakinya, dijaga oleh Allah untuk tetap berjalan yang diridhai, di jalan yang diridhai oleh Allah, karena Allah cinta kepada hamba tersebut. Allah tidak ridha hamba tersebut melenceng dari jalannya. Ya. Allahu Akbar. Sampai-sampai dulu kalangan salafus saleh itu ketika mereka di malam hari tidak bangun, Pak, nangis sampai dikatakan nangis seperti kehilangan anaknya. Kenapa? Karena mereka merasa derajat mereka di sisi Allah itu rendah. Mereka merasa kalau Allah cinta dia, tinggi derajatnya, Allah bangunkan. Sampai perasaan seperti itu. Itu tidak sholat malam. Apalagi bagaimana perasaan mereka kalau mereka tidak dibimbing ke masjid. Kenapa? Karena mereka merasa betul-betul butuh kepada Allah dan betul-betul mencintai Allah, merasa ingin dekat dengan Allah dan bangga ketika dekat dengan Allah dan sedih ketika berada di posisi yang jauh dari Allah. Itu suasana batin orang-orang beriman yang betul-betul cinta kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga kita membaca, ya, ada yang ketika telat sholat berjamaah, dia infakkan hartanya membuat dia telat. Ini semua dari iman, dari mahabbah sadiqah, cinta yang jujur. Ikhwani fillah azzalallahu wa iyyakum, hadis yang baru kita baca ini disebut biasanya hadithul wilayah, hadis tentang kewalian. Kalau kita ingin menjadi wali Allah, praktekkan hadis ini. Dan kalau kita ingin melihat siapa wali Allah, lihat dengan kacamata hadis ini. Kita ingin menjadi wali Allah, maka jaga kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim. Tambahkan setelah kita melaksanakan kewajiban, tambahkan dengan nawafil, dengan ibadah-ibadah sunnah. Jika sholat 5 waktu, tambahkan dengan sunnah qabliyah, dengan sunnah ba'diyah. Jika berpuasa di bulan Ramadan, tambahkan dengan puasa-puasa sunnah. Jika kita sudah mengeluarkan zakat, tambahkan dengan infak dan sedekah sunnah. Jika kita melaksanakan ibadah haji, tambahkan, silakan haji yang kedua, umrah yang kedua, yang ketiga, tambahkan nawafilnya. Demikian pula sunnah-sunnah yang lain, sunnah duha, dalam konteks salat duha dan seterusnya. Semakin banyak seseorang menambah amalan sunnahnya, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, ketika salah seorang sahabat Nabi yang membantu melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membantu menghadirkan kebutuhan yang dibutuhkan oleh Nabi, siwaknya, tempat wudhunya dan seterusnya. Ketika dia membantu Nabi, Nabi pun memberikan tawaran kepadanya. Sal, ya, mintalah sesuatu yang bisa engkau gunakan untuk kebutuhanmu. Apa yang dia minta? Ya Rasulullah, inni uridu murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, saya hanya minta menemanimu di surga. Ya. Ini sahabat ini fakir. Sampai Nabi kemudian mengulang, sel, mintalah. Artinya mintalah sesuatu yang bisa menjadi untuk bekal hidupmu. La ya Rasulullah, inni uridu murafatakat fil jannah. Aku ingin menemanimu di surga.
Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengarahkan agar dia menggapai cita-citanya. Kata Nabi, fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Maka bantulah aku untuk bisa membuat engkau mencapai cita-citamu dengan apa? Perbanyak sujud. Engkau ingin menemaniku di surga, perbanyak sujud. Artinya menambah amal wajib dengan amal-amal sunnah. Dan ini menunjukkan cerdasnya para sahabat Rasulullah SAW. Sekalipun ya tidak bergelar, tidak bertitel, Pak. Sekolahnya mungkin tidak setinggi kita, tapi cerdas itu. Kenapa cerdas? Ketika diberi satu kesempatan, kan disuruh minta dia. Dia mengambil kesempatan yang terbaik. Ya. Orang cerdas itu kalau ada kesempatan, dia akan memanfaatkan kesempatan itu untuk meraih yang terbaik. Itu orang cerdas. Dan tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih mahal, tidak ada yang lebih tinggi cita-cita itu selain berada di surga. Dia punya satu kesempatan, dia tidak mau dikasih ecek-ecek dunia ini. Ketika ada kesempatan, kamu minta, ya Rasulullah saya minta di surga. Itu namanya orang cerdas. Maka ikhwani fillah, nawafil. Ya, kalau dalam salat ini Allah Azza wa Jalla mensyariatkan qabliyah wa ba'diyah. Ya, terutama 10 rakaat atau 12 rakaat. Kalau 12 rakaat seperti yang disebutkan di dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang salat 12 rakaat sehari semalam, Allah bangunkan rumah di surga. Dan itu fadilah yang sangat besar. Ya. Allah bangunkan rumah di surga. Nilainya berumah di surga dengan di dunia sebanding apa tidak? Tidak sebanding. Jangankan rumah ya kawan. Kata Nabi apa? Tempat pecut salah seorang di antara kalian itu lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Ini dibangunkan rumah di surga. Dan kalau kita tidak berlomba-lomba untuk meraih tawaran ini, berarti memang kita tidak mengerti tentang nilai surga. Dan memang semangat kita untuk masuk surga berkurang. Saya yakin kalau tawaran itu, takmir masjid Melati membuat tawaran yang sholat subuh di Melati 1 bulan full dikasih rumah di pinggir masjid. Ya, full apa tidak masjid ya? Nemen. Ya, kacang hijau aja rame kok. Ya, apalagi rumah. Apalagi rumah. Ya. Kita orang ini manusia ini untuk datangkan orang, tapi tidak. Saya tidak mengatakan datang karena kacang hijau. Ya. Datang karena pengajian. Tapi fakta manusia ini kalau Anda beri sesuatu, jangankan yang nilainya ratusan juta, miliaran. Dikasih yang puluhan ribu, orang berbondong-bondong datang. Ini tawarannya apa? Rumah di surga. Kemudian disebutkan 12 rakaat itu apa? 2 rakaat sebelum sholat subuh. Ya, ini setelah masuk waktu subuh, 2 rakaat qabliyah, kita mafhum. Ya, itu yang disebutkan oleh Nabi SAW, 2 rakaatnya saja khairun minat dunya wa ma fiha. Coba antum bayangkan 2 rakaat lebih baik daripada dunia dan 2 rakaat sunnahnya. Bagaimana dengan 2 rakaat subuhnya? Kemudian 4 rakaat sebelum zuhur, ya, jadi 6, 2 rakaat setelah zuhur 8, 2 rakaat setelah maghrib 10, 2 rakaat setelah isya 12. Man hafadha, siapa yang rutin menjaga, Allah bangunkan rumah di surga. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Allah bangunkan rumah di surga.
Gimana kalau saya sholat sunnah tapi tidak sholat wajib? Tidak mungkin. Tidak mungkin, mustahil. Orang kalau sudah ada sholat wajib atau meremehkan sholat wajib, sunnahnya pasti lebih diremehkan. Ya. Tidak usah pertanyaan-pertanyaan yang gak masuk akal. Oh, kalau orang sholat tahajud, qiyamul lail dapat fadilah gini di surga, berarti qiyamul lail saja Ustaz ya? Ini bodoh-bodohan atau bodoh sungguhan? Ya. Kenapa? Karena orang kalau sudah yang wajib dia telantarkan, sunnahnya lebih ditelantarkan. Orang yang menjaga yang wajib saja terkadang malas melaksanakan yang sunnah. Apalagi yang tidak melaksanakan kewajiban. Dan orang kalau meninggalkan kewajiban, ada virus kemunafikan. Orang munafik itu paling berat melaksanakan kewajiban. Kewajiban saja berat, apalagi yang sunnah. Ikhwani fillah, menambah amal-amal sunnah ini fadilah besar. Salah satu fadilahnya meraih cintanya Allah. Dan kita kalau sudah meraih cintanya Allah, selesai urusan kita. Urusan hidup kita selesai sudah. Allah bimbing kita. Tidak perlu kita mengemis cinta dari manusia. Dan tidak perlu memangnya manusia ini bisa memberi manfaat, bisa merugikan Anda, bisa membuat Anda sedih. Tapi kalau mendapatkan cintanya Allah, Anda tidak akan bersedih. Maka seorang mukmin utama yang menjadi perhatiannya adalah bagaimana saya meraih cintanya Allah. Bagaimana posisi saya semakin dekat dengan Allah. Sekalipun taruhannya dia harus dibenci oleh manusia. Ya, karena terkadang orang itu taat, ingin menjalankan sunnahnya Nabi, itu ada manusia yang tidak suka, biarkan. Jangan kebalikan, ya ikhwan. Hidup itu cari perhatiannya manusia, ngemis. Perhatian dari manusia, cinta dari manusia. Sehingga hidupnya apa? Selalu menjadi penjilat, cari muka. Apalagi sama orang tajir. Oh, tak peduli dengan Allah. Tak peduli dengan syariat Allah, tak peduli dibenci oleh Allah. Yang penting menungso suka sama saya. Na'udzubillah. Orang ini khasarah, rugi dia. Berapa lama sih manusia memberi manfaat kepada kita? Itu pun sesuai dengan izinnya Allah. Maka raih cintanya Allah Azza wa Jalla, ini caranya. Dengan menjalankan apa yang Allah perintahkan, menambah amal-amal sunnah sebagaimana yang Allah perintahkan, sebagaimana yang Rasulullah Muhammad SAW perintahkan. Dan terus meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian buah dari kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya adalah menjauhi kemaksiatan dan segala perkara yang mendatangkan murkanya Allah. Orang yang mencintai Allah, dia akan terus menjaga jangan sampai yang dicintai itu kecewa. Kita kalau mencintai orang tua kita, mencintai manusia, kita tidak ingin melakukan perbuatan yang membuat mereka kecewa. Itu pasti. Demikian pula orang yang betul-betul cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dia tidak mungkin melakukan perbuatan-perbuatan yang membuat kekasihnya kecewa, kekasihnya marah. Kalaupun sudah dilakukan dan manusia dhaif, kita dhaif. Tidak ada manusia yang terlepas dari kesalahan. Nabi SAW bersabda, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam pasti berbuat salah, pasti. Semua al-ma'sum yang dijaga dari dosa adalah Muhammad, para Rasul dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita orang tidak dijaga. Tapi orang yang mencintai Allah, ketika dia jatuh dalam kemaksiatan, pelanggaran, dia sadar ada rasa malu yang muncul. Ada rasa menyesal. Ya Allah, saya berbuat dosa. Minta maaf dia kepada Allah. Itu ciri orang yang betul-betul cinta kepada Allah. Bukan ciri orang yang cinta kepada Allah gak pernah berbuat maksiat sekali. Ini mustahil. Mustahil. Manusia tidak mungkin lepas.
Kalau ada orang yang mengklaim dirinya saya tidak pernah berbuat dosa, malaikat inti. Hanya malaikat ya akhi yang tidak pernah berbuat dosa. Kita orang ini ya. Hatta orang alim, entah terkadang dari lisan yang keluar, dari sikap. Namun orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, orang yang beriman, itu berbeda ketika dia melakukan kesalahan, berbeda dengan orang yang tidak beriman, berbeda dengan orang munafik. Di dalam hadis yang sahih, orang munafik ketika melakukan kesalahan, kesalahan itu seperti apa? Dosa itu disebutkan dalam hadis seperti lalat yang hinggap di ujung hidungnya. Merasa sesuatu apa enggak dia? Ya paling sedikit saja. Tapi orang mukmin ketika berbuat dosa seolah-olah dia berada di bawah gunung yang akan menimpahnya. Takut dia. Itu yang membedakan. Orang mukmin bukan kemudian bersih dari dosa. La mungkin. Dan perbuatan dosa pun bukan perbuatan yang dia gemari. Ya jatuh, terkadang jatuh dalam kesalahan. Maka orang yang mencintai Allah, dia akan menjauhi kemaksiatan semaksimal mungkin. Dia akan menjauhi perkara-perkara yang mendatangkan kemarahan Allah. Karena dia sadar bahwa ini dibenci oleh kekasih sayang. Dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang benar-benar mencintai Allah, tidak mendurhakai Allah, atau berbuat sesuatu yang dapat mendatangkan kemurkaan Allah. Sebaliknya, ia akan selalu melakukan apa yang dicintai oleh Allah dan meninggalkan apa-apa yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada satu ucapan yang bagus terkait masalah ini. Ta'sil ilaha wa anta taz'umu hubbahu. Hadha la'umri fil qiyasi sani'u. Law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu. Innal muhibba liman yuhibbu muti'uh. Ta'sil ilah, engkau berdurhakai Allah, wa anta taz'umu hubbahu, lalu kamu mengaku cinta kepada Allah. Ta'sil ilah wa anta taz'umu hubbahu, inna hadha la'umri fil qiyasi syani'u. Ini adalah suatu permisalan yang buruk. Syani', permisalan yang buruk, cinta tapi menyelisihi. Lau kana hubbuka sadiqan la ata'tahu. Seandainya cintamu itu jujur, la ata'tahu, engkau pasti akan patuh kepadanya. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Sesungguhnya kekasih terhadap yang dicintai, dia akan muti', dia akan taat. Dan ini sekali lagi bisa kita rasakan ketika kita mencintai seseorang di mana? Di dunia. Apalagi cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian di antara bukti buah dari kecintaan yang besar kepada Allah dan Rasulnya adalah bersemangat untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh dengannya dan tidak meninggalkan sunnah-sunnahnya atau menjauhi sunnah-sunnahnya. Sebab hal itu merupakan bukti ketulusan cinta kepada Allah, bukti ketulusan cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini juga menjadi penolong dia untuk mendapatkan cintanya Allah. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Al-Imran ayat 31, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Qul, katakanlah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, buktikan klaim cintamu kepada Allah dengan ittiba kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kalian betul-betul ittiba kepada Nabi, yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian dan Allah akan limpahkan ampunan kepada kalian. Dan ini tanda yang paling jelas, ittiba.
Tidak ada. Cinta tanpa ittiba itu tidak ada. Cinta tanpa ngikuti itu tidak ada. Cinta Rasul tapi benci dengan sunnahnya Rasulullah Muhammad SAW. Ada kadzab. Pendusta dia, berdusta. Seperti tadi yang dikatakan. Ya. Semakin kuat cinta kita, semakin bersemangat kita untuk ngikuti orang yang kita cinta, itu pasti. Antum tengok orang-orang yang cinta kepada idola-idola mereka, pemain bola. Ya. Dulu ya, namanya rek gondol, ono jambule, itu diguyu. Tapi ketika ada satu pemain bola, potongannya seperti itu, diikuti, Pak. Kenapa? Cinta. Ya. Ada orang yang nggak senang pakai sunnahnya Nabi jenggot ini, Pak. Nggak senang. Na'udzubillah. Tapi ketika dia melihat pemain bola brewokan, Allahu Akbar. Saya ngomong ini jujur. Ya. Ada syab pemuda suka melecehkan. Tapi tiba-tiba brewokan. Loh, ternyata idolanya brewokan. Itu namanya cinta. Itu namanya idola. Itu betul dia idola. Tapi idolanya siapa? Orang kafir. Persis. Ya, ada yang sampai ngikuti pakaiannya, Pak. Ada bukan tokoh ya, pemain bola selalu berpakaian seperti itu, diikuti persis. Itu namanya fans setia, itu namanya. Itu kita akui, tapi salah. Itu fans setia, itu betul-betul itu. Cinta mati namanya itu. Tapi itu bagi kita orang beriman, tumpahkan kepada Rasulullah. Selamat. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Ngikuti Rasulullah surga, ngikuti selain Rasulullah bisa ke neraka, bisa ke surga kalau orang yang kita ikuti mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minimal ikhwani fillah, minimal kalau kita belum bisa menjalankan sunnah Rasulullah Muhammad SAW, ajaran Rasulullah SAW, jangan membenci, apalagi menghina. Itu minimal. Jangan membenci, apalagi menghina. Karena kalau sudah menghina, jatuh pada perbuatan kekufuran, dan itu tidak mungkin dilakukan kecuali orang munafik. Ya. Salah satu pembatal keislaman itu al-istihza, mengolok-olok ajaran Allah, ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu pembatal keislaman, batal Islam kita. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Kalau kita belum bisa melaksanakan, belum bisa menjadi orang yang sempurna, jangan meremeh, jangan merendahkan, jangan mengolok-olok orang yang sudah bisa melaksanakan. Kalau kita tahu itu adalah bagian dari ajaran Allah dan bagian dari ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita bisa mengukur, ya, ini masing-masing buat kita semua. Mengukur seberapa kuat cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, lihat seberapa taat kita kepada Allah dan Rasulnya. Orang kalau cinta mati tidak peduli dengan yang lain. Kita ini kalau cinta mati kepada Allah dan Rasulnya, tidak peduli dengan manusia mau ngomong A, B, C, D, E. Ya, rezeki dari mereka la minallah. Nyawa kita di tangan mereka la di tangan Allah. Syurga kita di mereka lah di tangan Allah. Neraka kita di tangan Allah. Semua di tangan Allah. Lantas kenapa dengan manusia takut dengan manusia? Repot dengan ucapan manusia? Lesh. Selama kita berada di jalan Allah, kuatkan diri kita. Kenapa? Kita bersama dengan Allah, Rabbus samawati wal ard. Ya, itulah yang membuat para pejuang-pejuang di Gaza, di Palestina itu berjuang dengan gagah berani. Ya. Kenapa? Mereka iman. Mereka bersama dengan Allah. Tidak gentar. Kekuatan manusia, ancaman-ancaman mereka tidak menggentarkan mereka. Manusia-manusia.
yang kemudian nanti akan kembali kemana? Ke tanah, tidak punya kekuatan apa-apa. Dan itulah hebatnya ketika kekuatan iman ini berada dalam diri seorang hamba. Hidupnya itu Allah tenang, ya. Yang menjadi perhatiannya dia satu, Allah Azza wa Jalla. Yang menjadi kegelisahan dia, tindakan dia, aktivitas dia adalah agamanya, tuntunan agamanya. Setelah itu dia serahkan semuanya kepada Allah. Tapi kalau orang tidak beragama, bingung Pak, mau ngikuti arahan ini, ngikuti arahan itu, cari perhatian si fulan, cari perhatian si alam, gendeng dia, stres dia. Tapi ketika kita betul-betul cintanya kepada Allah dan Rasulnya, dan itu dikuatkan Pak, tenang. Hidup ini tenang. Maka orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya berusaha menghindari serta berhati-hati dari menyelisihi sunnah Rasulullah atau terjatuh pada perkara-perkara yang menyelisihi sunnah Rasulullah. Jika dikatakan sunnah itu artinya ajaran, karena sunnah itu artinya tariqah. Dikatakan sunnah Rasulullah itu tariqatun Nabi, jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalimat sunnah itu pengertiannya lebih luas daripada sunnah dalam pengertian fuqaha, dalam pengertian ahli fikih. Kalau ahli fikih, kita belajar fikih atau kita membaca buku fikih, disebutkan ini sunnah artinya perkara yang dikerjakan mendapatkan pahala, yang ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Tapi ketika disebutkan di dalam buku hadis atau secara umum dikatakan ini sunnahnya Rasulullah, yang dimaksud adalah ajaran Rasulullah SAW. Yang bisa hukumnya sunnah, bisa hukumnya wajib, ya. Itu makna dari kata-kata sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tanda cinta kepada Allah dan Rasulnya adalah banyak-banyak mengingat Allah. Sebab siapa yang mencintai sesuatu dan cintanya itu bertambah, niscaya dia akan banyak mengingatnya. Dan ini juga tidak perlu didatangkan bukti ilmiah, penelitian tidak perlu. Kita bisa merasakan. Ya. Kita cinta, senang dengan apa? Dengan lagu umpamanya. Ya. Buktinya apa itu? Terus wiritan dengan lagu, nyanyi terus. Itu sudah kita rasakan itu. Ya. Diulang-ulang berkali-kali tidak bosan. Senang sudah. Tapi ikhwani fillah, tentunya kita arahkan zikir kita, lisan kita bergerak untuk apa? Menyebut Allah, zikrullah. Dan itu tanda. Ikhwani fillah, semua yang disebutkan ini tentunya penting untuk kita ingat sebagai peringatan dan pengingat buat kita masing-masing. Kita lihat sejauh mana cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Maka diantaranya adalah banyak berzikir kepada Allah. Orang yang mencintai sesuatu pasti banyak mengingat apa yang dia cintai, pasti. Ya. Demikian pula orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan memperbanyak zikrullah. Lisannya akan memperbanyak zikrullah. Orang yang cinta kepada Rasulullah SAW, lisannya akan memperbanyak membaca salawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan zikrullah ini fadilah besar, memiliki fadilah yang sangat besar, dan termasuk amalan yang paling ringan. Amalan yang paling ringan tapi berbobot adalah zikrullah. Ini kalau kita tidak manfaatkan rugi. Kenapa? Karena ringan. Ya, semua kalangan bisa. Karena zikir tidak membutuhkan harta, tidak membutuhkan biaya, tidak membutuhkan tenaga, tidak membutuhkan tempat-tempat tertentu, kecuali ada tempat-tempat yang kita tidak boleh zikir. Artinya dimanapun kita bisa zikir. Di masjid, di luar, di kendaraan, di mobil, di rumah, tiduran, berdiri, duduk. Dan mudah. Lisan ketika berzikir tidak akan berkeringat jasmani kita, tidak akan capek.
Beda dengan ibadah-ibadah yang lain. Ada tenaga di situ. Zikrullah lah. Dan fadilahnya dahsyat. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ketika menyebutkan tentang fadail zikir itu banyak sekali. Ya, sampai 100 lebih. Bukan 1 2, Pak. Bahkan 1 ayat saja yang berbicara tentang fadilah zikir, ini sudah menunjukkan besarnya fadilah zikir, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Fadhkuruni adzkurkum." Fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku akan ingat kalian. Ya Allah. Allah akan ingat kita. Allah memperhatikan kita. Itu sudah cukup. Ini lebih lagi fadilah-fadilah yang lain. Ya, itu zikir secara umum. Ada zikir-zikir khusus yang juga punya fadilah yang besar. Kita baca subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Juga kita baca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Kalimatani khafifatani ala lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila rahman. Ya, 2 kalimat yang disukai oleh Allah, berat di timbangan, mudah diucapkan di lisan. Demikian pula hadis yang lain yang mengatakan alhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallah walhamdulillahi tamla'ani ma bainas sama'i wal ard. Ucapan alhamdulillah itu memenuhi timbangan kebaikan. Sehingga seorang hamba ketika di akhirat timbangan kebaikannya ringan, itu berarti bukan salah siapa-siapa, salah dirinya. Dan afdhalul zikri, sepakat para ulama, adalah qiraatul Quran, membaca Al-Quranul Karim. Dan ini juga dahsyat ketika seorang hamba membaca 1 huruf, dia mendapatkan 10 pahala. Alif Lam Mim 30. Ya. Kita membaca Al-Fatihah sudah dapat ribuan pahala. Ada fadilah azimah. Dan orang yang mencintai Allah, dia akan memperbanyak zikrullah. Allah Azza wa Jalla juga berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Ya, surat Ar-Ra'd ayat 28. Orang-orang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ini suasana batin orang-orang beriman. Ketentraman mereka ketika mereka mengingat Allah Azza wa Jalla. Dan Allah pertegas bahwa ketenangan, ketentraman itu dengan zikrullah, dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka hati dan lisan seorang mukmin selalu sibuk dengan zikir dan perkara-perkara yang merupakan bagian darinya, seperti tasbih, ya, tasbih ucapan subhanallah, tahmid, ucapan alhamdulillah, takbir, ucapan Allahu akbar, tahlil, ucapan la ilaha illallah, istighfar, astaghfirullah, doa bagian dari zikir. Ya. Tilawah Al-Quran, membaca Al-Quran, serta cabang dari zikir, termasuk zikrullah itu apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Apa makna dari zikrullah? Mengingat Allah. Kemudian dakwah kepada Allah, kalimat-kalimat yang baik dan lain sebagainya. Semua yang kita lakukan dalam rangka mengingat Allah atau dorongan kita adalah Allah, itu adalah zikrullah. Itu adalah zikrullah. Termasuk ikhwan fillah, kita mendengarkan ilmu, kita sedang berzikir, mengingat Allah. Maka majlis zikir, kata Atta, itu diantara maknanya majlis zikir itu apa? Majlis yang dibahas di dalamnya halal dan haram. Itu disebut majlis zikir. Ini majlis zikir. Semua yang mengingatkan kita kepada Allah, maka itu bagian dari zikrullah. Karena zikir artinya mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara buah dari cinta kepada Allah dan Rasulnya, memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal itu merupakan buah dari cinta yang dalam kepada Nabi dalam hati seorang mukmin, dan buah dari ma'rifah seorang mukmin terhadap keutamaan
bersalawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nanti kata Syekh akan datang penjelasan tentang hal ini pada adab ke-17 insyaallah. Ini tentang salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan salawat ini juga memiliki fadilah yang dahsyat, memiliki keutamaan yang besar, dan kita dianjurkan memperbanyak salawat minimal di pagi hari 10, sore hari 10. Demikian pula kita dianjurkan bersalawat setiap kali kita mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-bakhilu man dzukirtu 'indahu fala yusalli alaihi." Orang yang bakhil adalah orang yang ketika namaku disebut dia tidak bersalawat kepadaku. Dan inilah indahnya dan manfaatnya kita duduk di majlis-majlis hadis, majlis-majlis yang dibacakan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di majlis itu kita otomatis akan memperbanyak membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap kali kita mendengar Rasulullah bersabda, segera kita bersalawat. Tentunya bersalawat tidak perlu berteriak-teriak. Ya, Rasulullah qala sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi, tidak perlu. Ya, cukup kita bersalawat untuk diri kita. Dan ini keutamaan yang besar. Kata Nabi SAW, apa? Man salla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Bagaimana Allah bersalawat? Allah memuji hamba tersebut. Kemudian senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah pada anggota badannya, yaitu dengan senantiasa bersemangat melakukan ketaatan dan menjauh segala ini hampir sama dengan yang tadi. Kemudian orang yang betul-betul dekat dengan Allah dan senantiasa berada di jalan Allah dan betul-betul mencintai Allah dan dia buktikan dengan ketaatan, maka dia akan mendapatkan buahnya, dia akan mendapatkan penjagaan Allah terhadap hamba yang mukmin. Ya. Allah akan mencintainya dengan sebenar-benar cinta. Dan siapa yang dicintai oleh Allah, maka Allah akan jaga dari segala keburukan. Ya, keburukan yang dimaksud di sini adalah keburukan yang merusak agama kita. Allah jaga. Allah jaga. Bukan dijaga dari segala musibah, karena musibah itu pasti terjadi. Karena ada saudara kita yang bertanya, itu orang-orang mereka mukmin itu kok ditindas, disakiti, bahkan sebagian nabi itu dibunuh, diusir, berdarah. Katanya Allah menjaga. Semua itu ikhwani fillah, ditindas, diusir, dibunuh, diperangi, itu sunnatullah. Allah sudah menetapkan itu bagian sunnatullah yang pasti akan terjadi dan pasti dialami oleh hamba-hamba yang beriman. Sunnatullah, dan itu sebagai penguji dan ujian dari Allah. Karena klaim cinta kepada Allah itu harus dibuktikan dengan apa? Kesabaran di jalan yang dicintai, sekalipun pedih, berat. Ya. Maka kata-kata penjagaan Allah itu adalah menjaga, terutama menjaga agamanya. Seperti yang disebutkan di dalam hadis tadi, qultu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha. Aku akan menjadi pendengarannya, aku akan menjadi penglihatannya, aku akan menjadi kakinya. Jadi Allah jaga hamba tersebut. Sehingga wali-wali Allah, Allah jaga dari kemurtadan. Allah jaga dari penyimpangan. Allah jaga dari perilaku-perilaku buruk. Allah tempatkan mereka di tempat-tempat yang Allah cintai. Allah tempatkan mereka di masjid. Allah tempatkan mereka di medan jihad. Allah tempatkan mereka di majlis ta'lim. Allah jaga mereka. Itu ketika seorang sudah betul-betul mendapatkan cintanya Allah Azza wa Jalla. Dan Nabi SAW bersabda, ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahak. Jagalah perintah-perintah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau akan dapati dia di hadapanmu. Orang yang menjaga perintah Allah, Allah akan membantu menyelesaikan urusannya. Tidak mungkin Allah telantarkan dia. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan selesaikan urusannya pasti.
Maka jangan pernah kemudian kita merasa setiap ada masalah tidak ada jawaban, tidak ada solusi. Allah janji itu. Masalah seberat apapun masalah itu, sebesar apapun masalah itu, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan kapan Allah membantu kita? Ihfazillah, jagalah perintah Allah. Terutama ikhwani fillah, ketika kita ingin mendapatkan penjagaan, pertolongan dari Allah dengan cepat, jagalah perintah-perintah Allah di saat kita lapang, di saat kita sehat, di saat kita senang. Jangan ketika loro, sakit, blutrek, baru taat kepada Allah. Nabi SAW mengatakan, ta'arraf ilallah fir rikha, ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah di saat kamu senang, di saat kamu gembira, di saat kamu lapang, di saat kamu kuat. Allah akan mengenalimu di saat kamu susah. Karena terkadang manusia ini taat kepada Allah, manut, nurut, masya Allah, yabki, wa yabki, wa yabki. Kapan? Pikiran ibek. Wis banyak masalah. Ketika tenang, khalas, hayya ala salah, hayya ala falah. Ya. Dari. Maka ketika kita ingin betul-betul mendapatkan penjagaan, bahkan pertolongan dengan cepat, kenalilah Allah di saat kita sehat. Di saat lapang, ada godaan, kita taat kepada Allah. Banyak berzikir pada Allah SWT. Khalas. 35. Jamnya tepat insya Allah. Nah, di saat kita lapang, kenalilah Allah Azza wa Jalla. Ya. Termasuk ikhwani fillah, termasuk mengenal Allah di saat kita lapang itu, perbanyak doa. Kita mohon kepada Allah di saat kita senang. Di saat kita memang ya seperti tidak ada apa-apa. Tetap banyak-banyak berdoa kepada Allah. Sujudnya dilamahkan, tunduk kepada Allah. Jangan sampai kemudian ketaatan itu, kekhusyuan itu, lamanya kita sujud, lamanya kita doa, doa-doa kita panjatkan hanya ketika ada masalah. Ini yang terkadang kita alami atau kita lakukan. Ya. Maka kenalilah Allah di saat kita senang, di saat kita. Maka Allah terus akan menjaga kita. Kemudian Allah akan mengabulkan permohonan hambanya yang mukmin dan memberikan apa yang mereka minta. Kalau orang sudah dicintai oleh Allah, Allah akan berikan apa yang dia minta. Apa yang seorang hamba minta, Allah pasti kabulkan. Tidak mungkin Allah tidak mengabulkan permintaan orang-orang yang dia cintai. Dan Allah mengabulkan permintaan orang-orang yang dicintai sesuai dengan apa? Sesuai dengan ilmunya Allah, kehendaknya Allah, kasih sayangnya Allah. Ingat itu. Terkadang kita minta sesuatu, belum tentu baik buat kita. Terkadang kita meminta sesuatu, Allah melihat bahwa sesuatu ini justru akan menjerumuskan kita. Allah kabulkan permintaan kita, tapi diganti dengan yang lebih baik, diganti dengan yang lebih maslahat dari apa yang kita minta. Mungkin ada seorang yang minta kepada Allah diberi karunia anak, dia tidak punya anak, dan Allah tidak memberikan apa yang dia inginkan. Karena Allah tahu jika dia punya anak akan mengganggu orang ini, akan bermasalah. Antum harus ke situ. Harus selalu husnudzan, dan memang seperti itu. Saya ini apa? Ada wahid ikhwani billah. Ya, wallah kurang ngaji, kurang mengenal Allah. Ya, apa dosa saya? Saya ini sudah ingin punya anak. Itu jangan bicara dosa saya, akhi. Ya. Aisyah itu wanita paling taat. Aisyah radhiyallahu anha punya anak? Tidak punya. Pengen anak, pasti pengen. Semua orang pengen anak. Maka Allah pasti mengabulkan permintaan kita. Dikabulkan sesuai dengan pengilmunya Allah. Kita orang ini meminta sesuatu yang menurut kita bermaslahat, terkadang tidak maslahat. Karena kita hanya bisa menjangkau masa kini.
Kita tahunya itu masa sekarang, masa kini, di saat ini, di depan kita. Kita tidak tahu di balik apa yang kita minta, apa yang terjadi, tidak tahu. Yang tahu siapa? Allah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu. Wallahu ya'lam. Maka keyakinan ini harus kita tempatkan, ikhwan fillah. Allah lebih tahu. Kamu tidak tahu, maka jangan sok tahu ngatur Allah. Ya Allah, kenapa kok saya tidak melihat apa yang saya minta? Loh, hamba Allah ini. Ojo ngatur. Kalau sudah minta kepada Allah, serahkan kepada Allah. Biar Allah yang ngatur. Kita tinggal apa? Tidur sama ikhtiar tentunya. Serahkan Allah yang ngatur. Kalau kita sudah panjatkan, kita sudah berdoa, ya Allah, nikmat sudah. Karena urusan kita langsung diatur oleh Allah Azza. Jangan pernah mengatakan, loh kok saya tidak melihat apa yang saya minta. Loh berarti dia tidak percaya dengan yang di langit. Maka ikhwan fillah, Allah jamin Allah akan beri. Allah jamin Allah akan kabulkan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apalagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Kemudian di dalam hadis qudsi juga disebutkan wala in sa'alani la u'tiyannah wala in ista'adzani la u'idannah. Jika ia meminta kepadaku, niscaya aku akan beri, dan jika ia meminta perlindungan kepadaku, niscaya aku akan lindungi. Semua itu ikhwani fillah tidak akan diperoleh kecuali setelah seorang hamba mencintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, poin berikutnya saya kira insyaallah pertemuan berikutnya masih terkait dengan adab kepada Allah, bertawakal dan seterusnya. Wallahu alam bisawab. Ada pertanyaan? Tidak usah pertanyaannya. Iya, tidak usah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.